Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbicara tema terkait tentang waktu, yang lebih tepatnya tentang waktu yang mempunyai sifat pendendam. Nah, manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan jatah waktu yang sama dalam sehari. Semua orang mendapatkan kesempatan yang sama dalam seharinya, tidak kurang dan tidak lebih 24 jam dalam sehari. Akan tetapi setiap orang punya cara yang beda terkait dengan efektivitasnya, terkait dengan pemanfaatan waktu itu sendiri. Ada orang yang sibuk benar waktunya dihabiskan dengan kerja dan kerja. Pagi kerja, siang kerja, malam kerja. Hanya sedikit waktunya untuk istirahat. Namun ada juga orang yang waktunya habis digunakan hanya sekedar untuk kesenangan belaka. Mungkin orang itu punya prinsip yang penting hidup happy, sehingga habis waktunya hanya untuk senang-senang belaka. Juga ada orang yang sangat cerdas dalam membagi-bagi waktu. Ada keseimbangan antara untuk pekerjaan, untuk ibadah, untuk keluarga, dan untuk hiburan. Orang ini begitu cerdas memanfaatkan waktu sesuai dengan kebutuhannya dan porsinya masing-masing. Nah, kita sebenarnya sebagai manusia itu diberikan kebebasan yang mutlak terkait dengan pemanfaatan waktu ini. Nah, kita sangat bebas memilih mau menghabiskan waktu itu untuk hal-hal yang bermanfaat, ataukah kita memilih untuk kegiatan-kegiatan yang sia-sia. Itu semuanya tergantung pilihan kita. Namun yang perlu dicatat dan perlu disadari bahwa sebenarnya kita tidak diberikan kebebasan dari konsekuensi atas apa yang kita pilih. Kita tidak diberikan kebebasan atas akibat pilihan kita tadi. Pilihan kita dalam memanfaatkan waktu tadi, kita tidak diberikan kebebasan atas konsekuensinya. Nah, dari sini maka kita bisa memahami bahwa sesungguhnya waktu itu akan selalu kembali kepada kita dalam bentuk tadi, akibat. Sehingga kalau kita cerdas memanfaatkan waktu dalam kegiatan-kegiatan yang positif, hal-hal yang penuh dengan kebaikan dan kemanfaatan, maka waktu itu akan kembali nanti dalam bentuk akibat yang baik pula, dalam bentuk akibat yang membahagiakan kita. Namun, jika kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak produktif, lebih banyak ke negatif, maka waktu itu nanti akan kembali lagi di masa depan dalam bentuk nasib buruk atau akibat buruk. Nah, waktu sebenarnya sedang memahamkan kita bahwa sesungguhnya masa depan itu bukanlah 10 tahun yang akan datang. Masa depan itu bukanlah 20 tahun yang akan datang. Masa depan itu bukanlah 30 tahun yang akan datang. Namun waktu mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya masa depan itu adalah hari ini. Masa depan adalah saat ini. Masa depan adalah sekarang ini juga. Yang artinya ketika kita baik atau cerdas atau amanah memanfaatkan waktu saat ini, sekarang ini kita memanfaatkan waktu dengan baik, maka sebenarnya kita itu sedang membangun kualitas hidup di masa depan yang lebih indah. Artinya juga ketika kita penuh dengan keseriusan menggunakan dan menghabiskan waktu dalam kegiatan-kegiatan yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kegiatan-kegiatan positif, maka sebenarnya kita sedang membangun kesejahteraan hidup kita di masa yang akan datang. Nah, jadi itu dia. Waktu bisa jadi punya sifat yang pendendam. Ketika kita tidak merencanakannya dengan baik, memanfaatkannya dengan baik, dia akan membalasi kita nanti di masa yang akan datang
bahkan mungkin di waktu yang lebih dekat dengan pembalasan yang berupa nasib buruk atau berupa dengan akibat buruk. Namun waktu juga akan berterima kasih dengan pembalasan yang baik, pembalasan yang membahagiakan untuk kita ketika kita amanah dalam memanfaatkannya, ketika kita bersungguh-sungguh dalam menggunakan waktu untuk kebaikan. Maka kita harus memastikan bersama-sama kita saling menasihati agar waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita jaminkan agar nanti waktu kembali kepada kita dalam bentuk nasib baik, takdir yang baik, yang penuh dengan kebahagiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.